Hai, jumpa lagi. Kali ini saya ditemani oleh Porsche, tapi dia tiduran di situ. Oke, coba kita lihat dulu. Porsche, Porsche, say hello. Oh, nggak mau kamu ya. Oke. Sulap punya ciri tidak bisa dinalar. Dan di balik itu selalu ada yang tidak ditunjukkan. Yang ditunjukkan itu hanya yang pesulap mau ditunjukkan. Seperti kasus ijazah palsu yang dicecar oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sebenarnya untuk menyingkapnya mudah. Minta saja pesulapnya untuk menunjukkan apa yang disembunyikan. Ini sama dengan kasus Bobby Boss. Yang ditunjukkan hanya produknya, yaitu cairan dengan RON 98 dan yang seperti diesel. Bisa digunakan untuk menjalankan kendaraan. Yang tidak ditunjukkan adalah dari mana cairan tersebut. Apakah dari unit pemrosesan Bobby Boss atau dari SPBU Pertamina di Jonggol? Kita nggak tahu kan? Itu yang nggak ditunjukkan. Kita akan coba buka fakta-fakta Bobby Boss, pemirsa, bersama saya Lena Samosir. Inilah Top Ekonomi. Di tahun 2014, Ikhlas Tamrin meriset beberapa produk energi terbarukan dan kemudian mendirikan PT Inti Sinergi Formula. Inti Sinergi Formula adalah bagian dari Sultan Sinergi Indonesia Group, holding perusahaan energi, infrastruktur, perhotelan, pertambangan, perkebunan, properti, dan transportasi. Kita bisa lihat PT Sultan Sinergi itu di websitenya. Cek holding company-nya misalnya. Didirikan tahun 2013. Alamatnya di Jonggol. Tapi portfolionya kosong. Pengalamannya kosong di websitenya dia. Silahkan cek di websitenya, di account X Twitter, Instagram, Facebook. Karena apa? Account X atau account Twitternya itu baru November kemarin dibikin. Jadi pada waktu Bobby Boss itu heboh. Sama juga Instagram, saya kira Facebook juga gitu. Dan tidak ada cerita, tidak ada berbagi pengalaman atau apa. Kosong. Karena baru dibuat. Nah, melihat itu, Facebook yang kosong, website yang kosong, Instagram yang kosong, Twitter yang kosong. Kasih komentar Anda ya tentang bonafiditas perusahaan ini untuk memproduksi minyak bakar. Nggak usah memproduksi minyak bakar. Saya sendiri ragu dia pernah membuat suatu konstruksi jalan raya. Walaupun di dalam websitenya dia bisnisnya macam-macam, dari pengelolaan hotel sampai ke konstruksi. Setelah melalui berbagai uji coba dan pengajuan sertifikasi, pada tanggal 2 November 2025, Bobby Boss resmi diluncurkan di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Saat ini telah tersedia Bobby Boss dengan kapasitas produksi sekitar 3.000 liter yang diklaim berasal dari jerami 9 ton jermi. Ini setara dengan limbah jermi 1 hektar sawah. Kapasitas produksi saat ini katanya 3.000 liter. Itu tidak jelas. Per hari, per bulan, per 4 bulan, per tahun, atau per 100 tahun. Atau apa? Data 9 ton jerami per hektar sawah masuk di akal. Masih dalam kisaran wajar. Nggak ada yang bisa dinyinyirin. Ditargetkan Bobby Boss mulai produksi massal pada Februari tahun depan 2026. Bobby Boss katanya mau diproduksi massal bulan Februari tahun 2026. Artinya kurang dari 3 bulan lagi. Seharusnya saat ini pabriknya sudah ada dan mereka sedang melakukan namanya trial run untuk mengecek fungsi semua peralatan apakah sudah sinkron antara satu dengan yang lain. Dan pabrik itu seharusnya sudah bisa ditunjukkan ke wartawan atau setidaknya ditunjukkan ke investor seperti Deddy Mulyadi. Tunjukkanlah ke dia pabriknya. Harusnya udah ada gitu loh.
Ini kok masih misterius? Artinya sampai sekarang nggak ada gambarnya, nggak ada videonya, nggak ada apa-apanya. Itu yang menarik. Pabriknya masih seperti siluman. Nggak ada videonya, nggak ada fotonya. Dan orang lain nggak ada yang nengok ke sana. Setidaknya diberitakan lah. Nah, tadi kita sebut kapasitasnya 3.000 liter. Kalau 3.000 liter per 100 tahun nggak ada masalah. Tetapi kalau 3.000 liter per hari, itu sudah perlu desain yang baik. Tapi anyway, seharusnya mereka udah buat sih. Itu. Kalau belum, masih ada namanya EPC, yaitu Engineering, Procurement, dan Construction. Itu makan paling nggak 6 bulan. Kalau pabrik kecil lah. Ada beberapa pertanyaan mengenai engineering-nya. Ini yang akan saya angkat dalam video ini. Kalau kapasitasnya 3.000 liter per hari, atau 9 ton per hari, panen padi itu 4 bulan sekali. Bukan tiap hari dia panen, sehingga tiap hari dia bisa ambil. Nggak bisa begitu. Maka sebagian alat produksi harus disiapkan untuk persediaan bahan baku selama 3-4 bulan. Kira-kira 120 hektar sawah, 1.100 ton jerami. Hal ini disebabkan karena panen itu hanya terjadi 4 bulan sekali pada musim panen, bukan tiap hari. Orang tidak memanen padi tiap hari, tidak. 4 bulan sekali. Malah di tempat-tempat yang tanpa pengairan itu setahun hanya 2 kali, 6 bulan sekali. Ada 5 tahap proses produksi. Yang pertama adalah pengumpulan dan pengeringan jerami hingga mencapai kadar air ideal di bawah 10%. Yang kedua adalah pemilahan jerami berkualitas untuk masuk tahap ekstraksi. Satu adalah mengenai tempat pengumpulan dan pengeringan. Ada pertanyaan, dari tempat pengumpulan ke tempat pengeringan, apakah mau digunakan belt conveyor atau mau dipikul pakai bahu? 9 ton per hari dipikul pakai bahu setengah mati juga sih, banyak. Minimal banyak kuli kita. Kalau pegawainya sedikit ya nggak bisa. 9 ton cukup banyak. Nah, kalau mau pakai conveyor belt, apa sudah dihitung? Yang kedua, apakah sebelum pengeringan itu tidak diperlukan pengecilan dulu ukurannya? Jadi nggak panjang-panjang gitu terus dikeringkan. Dan untuk memperkecil ukuran itu mau pakai mil apa? Kemudian pengeringnya, apakah mau dikeringkan di sinar matahari? 9 ton per hari itu banyak. Kalau 9 ton per tahun, nggak banyak. Apalagi 9 ton per 100 tahun. Oh, nggak banyak. Tapi kalau 9 ton per hari, setengah mati. Apalagi kalau dinaikkan menjadi 6 kali lipat untuk 4 bulan itu kan. Sebab begini, kalau nggak cepat-cepat dikeringkan, ya masih basah gitu, apalagi musim hujan, itu yang namanya jerami bisa menjadi silas untuk pakan ternak atau jadi kompos kalau kelamaan basah. Terus bagaimana kalau jeraminya sudah menjadi silas makanan ternak atau menjadi kompos? Mending jualan kompos daripada jualan babi bos. Salah, Bobby Bos. Bener nggak? Mending jualan kompos daripada jualan Bobby Bos. Kalau sudah basah, kelamaan nggak bisa kering, ya kan? Oleh sebab itu mungkin pengeringnya itu bisa pakai rotary drum dryer, ya, atau batch dryer. Tapi kalau mau pakai dryer mesin cuci juga bisa gitu, kalau mau. Saya nggak tahu pilihannya mana. Dryer mesin cuci, rotary drum dryer, atau batch dryer, atau sinar matahari. Sinar matahari punya potensi kita jualan kompos. Kalau dryer mesin cuci, setengah mati dah lu. Maunya pakai dryer mana? Itu 36 ton per hari loh. Kalau dia 9 ton per hari, targetnya, itu pada musim panen itu dia harus kompakkan paling nggak dia 35-40 ton per hari. Mengeringkan 35 ton sampai 40 ton jerami per hari. Mau pakai apa? Dryer mesin cuci kali ya. Atau kalau mau pakai continuous rotary dryer. Itu yang paling masuk di akal. Udah punya belum? Itu gede loh itu. 36 ton per hari, yang habis itu tentunya nganggur. Berkenaan dengan panen yang hanya setiap 4 bulan. Harus disiapkan kapasitas untuk 1.000 ton jerami untuk 1 bulan atau 30-60 ton
per hari. Jadi storage-nya, tempat penyimpanannya paling nggak 1000 ton. Dan diproses setiap harinya itu adalah 30 sampai 60 ton per hari. Ini tadi yang saya bilang, kalau musim hujan, jerami bisa menjadi silase, makanan sapi. Atau kalau keliwat basah dan kena udara menjadi kompos. Itu kalau nggak segera dikeringkan. Makanya pengeringan ini harus cepat-cepat dilakukan. Dan kapasitasnya besar, setelah itu nganggur. Intinya, peralatan untuk dryer dan penyimpanan bahan baku ini, itu kapasitasnya 3-6 kali lipat lebih besar daripada kapasitas peralatan yang ada di hilir. Yang ketiga adalah ekstraksi jerami dicampur serum khusus. Bahan baku ini diproses dengan mesin khusus yang dibangun dari nol. Proses di mesin khusus ini mencampur serum berupa enzim biokimia untuk memecah selulosa menjadi gula. Ini adalah tahap krusial untuk mengubah jerami menjadi bahan baku bioenergi, senyawa esensial BBM. Untuk memecah selulosa menjadi gula itu namanya hidrolisa. Selulosa direaksikan dengan air dengan bantuan asam menghasilkan gula. Dan proses ini cukup menggunakan asam saja, nggak perlu fancy enzim. Oke lah, kalau mau keren gitu ya, namanya ganti gastric acid atau hydrochloric acid. Oh, keren juga. Yang keempat, pemurnian cairan ekstraksi agar memenuhi standar bahan bakar nabati. Cairan ekstraksi ini difermentasi selama 48 hingga 72 jam dengan bantuan bakteri khusus agar menghasilkan selulosa generasi kedua. Selulosa generasi kedua, apa lagi ini? Gak ada dalam ilmu kimia itu selulosa generasi kedua, gak ada. Kalau selulosa generasi kedua maksudnya adalah C6H10O5 N kali, untuk apa selulosa yang lama itu dipecah dulu menjadi gula, kemudian jadi selulosa lagi? Ya untuk apa toh? Selulosa yang dulu dipecah menjadi gula, kemudian disambung lagi jadi selulosa yang baru. Buat apa? Lagi pula, selulosa itu benda padat, bukan cair. Kalau mau dibilang selulosa generasi kedua ini adalah selulosa cair, mbahmu. Gak ada selulosa itu yang cair. Itu padat. Kayak jerami. Atau kayak baju saya ini selulosa. Ini katun ini, itu selulosa. Kertas, nah itu selulosa juga. Paham nggak sih selulosa itu apa? Nggak bisa selulosa itu masuk ke dalam tangki bensin terus jadi bahan bakar, masuk ke dalam piston itu nggak bisa. Gendeng itu namanya. Oke? Jadi selulosa itu benda cair. Salah. Jadi selulosa itu benda padat, bukan benda cair. Nggak ada. Coba cek aja lah di Wikipedia. Selulosa itu benda cair apa benda padat? Kalau pakai generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, ya tetap aja selulosa. Benda padat juga. Kecuali kalau mau bikin, oh ini selulosanya setan, jin demit yang cair. Nah, kalau memang barangkali kalau selulosanya jin demit beda. Jadi tahap ini saya curiga bahwa ini adalah tahap fermentasi gula menjadi alkohol. Alkohol itu cair. Dan itu menjadi tidak aneh untuk saya. Tetapi kalau selulosa generasi kedua dibilang cair, ya saya bingung. Saya kira Ratu Loro Jonggrang dan Ratu Kidul itu ya nggak pernah juga bikin selulosa yang cair. Karena nggak ada. Itu bahan padat. Selulosa ini kemudian dimurnikan menggunakan teknologi reverse osmosis untuk mencapai kadar kemurnian BBM di atas 99%. Yang kelima, bahan bakar dicampur dengan aditif nabati agar setara dengan RON 98. Dari 5 proses ini, M. Ikhlas Tamrin mengklaim bisa menciptakan 2 varian Bobby Boss, yaitu BBM mesin bensin dan solar. Nah ini dia katanya dicampur dengan bahan aditif.
Kalau yang disebut bahan aditif itu dicampurnya cuma sedikit gitu, aditif itu ya add itu tambahan sedikit, itu saya jadi heran gitu. Kenapa? Bahan padat kayak selulosa dicampur jadi aditif yang cuma sedikit, prik gitu, terus jadi cair. Enggak lah. Ini yang saya curiga, bahan aditifnya ini 99% malah. Jadi misalnya ya, Pertamax dari pom bensin itu dibawa sebagai bahan aditif 99%, dicampur 1% Bobby Boss yang baru diproduksi dari fermentasi tadi itu. Itu yang saya curiga. 98% Pertamax, 2% alkohol atau yang dari fermentasi itu. Itu sama aja Pertamax, terus dikasih label baru Bobby Boss. Cuma ditambahin dikit aja alkohol. Nggak tahu saya lah. Kalau saya jadi wartawan, saya akan minta ketemu, terus kemudian kunjungan di lokasi, saya cek satu-satu setiap output daripada suatu proses. Satu-satu saya cek. Ini gula, bener nggak gula? Oh ini selulosa generasi kedua, ini apa sih barangnya? Jangan-jangan ya itu tadi, ciu. Diminum, teler. Alkohol kan? Gitu. Oke, kita lanjutkan. Penemu Bobby Boss Ikhlas Tamrin mengatakan telah melakukan uji coba BBM Bobby Boss jenis bensin dan diesel pada kendaraan bermotor hingga alat pertanian. Beberapa jenis mobil, bahkan bus transportasi umum telah mengonsumsi BBM Bobby Boss. Menurut Ikhlas Tamrin, Bobby Boss bensin maupun solar terbukti pemakaian per kilometernya lebih hemat. Pemakaian BBM Bobby Boss per kilometer lebih hemat, lantas berapa harga per liter Bobby Boss? Ikhlas Tamrin mengklaim harga Bobby Boss hanya sepertiga dari harga BBM RON 98. Artinya, kalau harga BBM RON 98 adalah sekitar 16 hingga 18 ribu rupiah per liter, maka harga Bobby Boss bisa di harga 5 hingga 6 ribu rupiah per liter. Ya pemirsa, ada fakta menarik soal BBM jerami. Riset dan pemakaian BBM berbahan bakar jerami rupanya bukan hal baru di berbagai belahan dunia. Berdasarkan jurnal Biocycle, sejak tahun 2007, banyak korporasi investasi raksasa dunia yang membiayai berbagai teknologi yang menghasilkan etanol atau BBM dari limbah tanaman seperti jerami, batang jagung, sereal, dan ampas tebu atau molase, serbuk gergaji, dan bubur kertas. Berbagai kajian lembaga energi global menyimpulkan mengubah limbah tanaman menjadi etanol telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Pemirsa, benarkah era BBM hijau yang murah asli Indonesia sudah di depan mata? Atau lagi-lagi, Bobby Boss bisa bernasib sama seperti kisah BBM alternatif Indonesia sebelumnya yang layu sebelum berkembang? Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Kalau dibilang bahan bakar jerami itu merupakan bisnis yang menguntungkan, maka akan sudah banyak orang pakai bahan bakar jerami secara meluas. Apakah itu dijadikan bahan bakar mobil atau apa gitu ya? Nyatanya nggak ada sekarang ini. Sangat sedikit lah, mungkin ada sporadis dikit-dikit. Mungkin, aku juga nggak tahu, nggak pernah lihat sih. Maklum udah tua, malas jalan-jalan gitu. Yang saya lihat, jerami itu setiap musim kemarau itu dibakar, bikin asap kemana-mana, nutup pandangan di jalan. Itu saya sering lihat itu. Kadang-kadang dipakai untuk pembakaran gerabah itu di Lombok, saya sering lihat juga. Batang tebu misalnya. Nggak ada yang pakai batang tebu itu sebagai input atau feedstock untuk bahan bakar cair yang bisa dipakai ke mobil, kendaraan. Nggak ada. Aku nggak pernah denger itu. Terutama yang digunakan secara komersial yang nggak ada. Kalau cuma eksperimen laboratorium itu mungkin ada lah. Tapi itu kayaknya orang udah bosen. Saya juga dulu termasuk yang ikut di dalam kayak gitulah. Coba deh renungkan poin-poin di atas. Kalau saya wartawan, saya akan tantang PT Sultan Energy untuk menunjukkan unit produksi daripada Bobby Boss. Dan saya akan menggunakan poin-poin di video ini untuk mengecek kebenaran daripada proses pembuatan Bobby Boss. Sederhana kan? Itu pasti akan terkuak lah, apa gitu, cuman hoax, sulap atau apa. Insya Allah terkuak. Oke, sekian dulu. Selamat menghayal, berhalusinasi punya green energy yang nggak berguna itu. Ya, saya bilang green energy itu tidak berguna.
Nah, karena apa? Karena seringnya tidak ekonomis dibandingkan dengan fossil fuel. Yang nggak green-green itu lebih bagus. Sebab global warming itu bohong. Kalau global warming itu benar, kayak kata Al Gore tahun 2009, ya, itu dia bilang tahu nggak apa? Dalam waktu 4-5 tahun, es di kutub utara akan habis meleleh. Tahun 2014. Habis meleleh tahun 2014. Itu prediksi dia tahun 2009. Tapi nyatanya sekarang, tahun 2025, hampir 2026, es di kutub utara masih ada. Itu sudah 11 tahun yang lalu yang seharusnya sudah habis meleleh. Sampai sekarang masih ada dan tidak berkurang. Jadi, semua itu bohong. Global warming, climate change atau apa namanya lah itu bohong. Kalau Anda masih percaya, Anda gila. Dan banyak sekarang itu orang di pemerintahan gila. Masih percaya pada global warming, climate change, segala macam lah. Itu bohong. Terus kemudian tahu nggak apa? Diganti namanya dari global warming menjadi climate change. Dan itu juga bohong juga, nggak ada climate change. Maksudnya climate itu ya selalu change, selalu berubah. Climate itu selalu berubah. Ada cycle-nya. Dan saya curiga kita sedang berada dalam siklus 300 tahun. Di mana matahari menjadi malas, tanda kutip. Akibatnya hujan menjadi banyak. Kita akan sering banjir. Itu selama sekitar 30 tahun, 20 tahun. Jadi sampai 2050 kita akan mengalami banyak hujan yang deras, banyak badai, banyak banjir. Itu untuk cerita lain kali saja. Kalau Anda mau dengar cerita itu mengenai siklus 300 tahun matahari, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, saya ingin mendengar cerita itu. Saya akan coba untuk buatkan videonya. Sekian dulu, sampai jumpa lagi. Ilaliko, masalamah, auf Wiedersehen, sayonara, see you later, Totsin, see you later alligator, bye-bye.